Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rian Wahyudi, NIM E2018-2228. Nah, di sini saya akan mereview sedikit penjelasan tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam yang sudah dijelaskan oleh Gus Wadud di dalam videonya. Yang pertama, definisi inflasi. Nah, inflasi ini apa sih sebenarnya? Di sini inflasi dijelaskan kecenderungan naik harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Nah, yang dimaksud inflasi itu adalah naiknya harga suatu barang, bukan barang tertentu, tapi semua barang yang ada pada tempat tertentu. Jadi misalkan bukan hanya beras atau gula yang naik, jadi semuanya seperti mungkin semen atau baju dan lain sebagainya. Jadi semuanya harganya itu naik, serba naik. Dan dalam waktu dan tempat tertentu. Maksudnya dalam waktu dan tempat tertentu di sini adalah ada jangkanya. Misalkan harga naik sekitar 10 bulan ke depan di Indonesia. Nah, itu misalkan waktu dan tempatnya itu sudah ditentukan. Yang selanjutnya, macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi itu ada 3, berdasarkan sifatnya, berdasarkan penyebab dari inflasi, dan berdasarkan asal dari inflasi. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu juga ada 3 poin. Yang pertama, inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Nah, inflasi merayap ini apa? Inflasi yang naiknya itu paling rendah, yaitu di bawah 10% dalam setahun. Nah, itu yang dimaksud dengan inflasi merayap. Jadi inflasi merayap ini adalah kenaikan harga yang paling rendah gitu. Jadi naiknya itu di bawah 10% dalam setahun. Misalkan saya kasih contoh, harga beras, harga normalnya itu 10.000, jadi naik 10.500. Nah, itu kan masih di bawah 10% naiknya. Nah, itu yang dimaksud dengan inflasi merayap. Nah, yang selanjutnya inflasi menengah. Inflasi menengah ini apabila suatu barangnya itu naik kisaran antara 10 sampai 30% dalam setahun. Nah, itu yang dimaksud dengan inflasi menengah. Dan inflasi tinggi ini atau yang sering disebut hyperinflation, yaitu barangnya itu naik antara 40 sampai di atas 100% dalam setahun. Nah, ini yang harga barang naiknya itu di atas 40 sampai di atas 100% dalam setahun. Nah, itu yang dimaksud dengan inflasi tinggi atau hyperinflation. Nah, itu berdasarkan sifatnya. Ya, selanjutnya berdasarkan penyebab dari inflasi. Ada 2. Yang pertama, demand inflation atau inflasi permintaan. Yang kedua, cost inflation atau inflasi penawaran. Yang dimaksud dengan demand inflation atau inflasi permintaan, di sini inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Jadi stok barangnya itu minim dan permintaan masyarakat itu membludak atau banyak sekali. Jadi terlalu kuat permintaan masyarakat. Nah, di sini hukum pasar berlaku, di mana permintaan semakin tinggi, jadi harga juga ikut semakin tinggi. Nah, selanjutnya yaitu cost inflation atau inflasi penawaran. Nah, inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi. Nah, jadi yang dimaksud dengan inflasi penawaran di sini yaitu kenaikan biaya produksi. Nah, jadi kalau misalkan
kita ingin menciptakan suatu produksi dan barang-barangnya itu naik, jadi produksi yang sudah tercipta itu otomatis juga ikut naik. Saya kasih contoh misalkan seperti sepeda motor. Produksi sepeda motor itu akan naik apabila misalkan bannya atau besi-besinya atau mesinnya itu barang-barang pokoknya itu yang menjadikan satu produksi itu naik, maka produksi itu juga ikut naik. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya berdasarkan asal dari inflasi, yaitu ada dua, yaitu dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Itu berdasarkan asal dari inflasi. Nah, yang selanjutnya yaitu sebab-sebab inflasi. Nah, kenapa inflasi ini terjadi? Pasti ada sebabnya. Yang pertama, inflasi permintaan atau demand pull inflation. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan barang oleh masyarakat berlebihan. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi, di mana barang produksinya itu minim dan permintaannya itu membludak. Masyarakat itu permintaannya kuat. Jadi disinilah inflasi terjadi. Maka harga produksinya akan naik apabila satu produksi itu minim dan permintaan masyarakat kuat. Jadi harga juga ikut naik. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu inflasi penawaran atau cost push inflation. Disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi, ya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu akibat dari kenaikan biaya produksi. Kita ingin menciptakan suatu produk dan biayanya yang dikeluarkan naik. Jadi menciptakan suatu produk motor gitu ya kan. Nah, dan barang-barangnya semuanya naik seperti besi, ban, mesinnya semuanya itu naik. Jadi produknya juga ikut naik. Nah, yang terakhir yaitu inflasi campuran. Inflasi campurannya itu inflasi yang mengandung unsur inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Nah, di sini produknya sudah sedikit. Saya langsung kasih contohnya saja ya, inflasi campuran ini. Yaitu sudah produknya sedikit, permintaan masyarakat membludak banyak ya kan, terlalu kuat, dan harga produksinya juga ikut naik. Jadi itulah yang disebut dengan inflasi campuran. Jadi mengandung unsur inflasi penawaran dan permintaan. Dan selanjutnya materi pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Ada dua, natural inflation atau inflasi secara alami, dan human error inflation atau inflasi disebabkan kesalahan manusia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu natural inflation atau inflasi secara alami. Yaitu terjadi inflasi secara alami. Contohnya, langsung saya kasih contohnya saja. Misalkan petani yang gagal panen akibat diserang hama sehingga barang produksi minim dan permintaan meningkat sehingga menyebabkan harga naik. Nah, jadi di sini saya mencontohkan suatu petani beras ya kan misalkan. Lalu ladangnya diserang oleh hama. Nah, di sini kan beras itu kan suatu bahan pokok bagi kita ya kan, suatu kebutuhan primer. Nah, kalau sudah gagal panen, diserang hama, otomatis kan produksinya sedikit untuk beras sehingga permintaan banyak dan produksinya minim. Nah, itu yang disebut dengan natural inflation atau inflasi secara alami. Jadi inflasinya itu secara alami seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Misalkan petani gagal panen diserang hama, nah otomatis kan produk petani beras ini gagal panen, produksi beras kan menurun produksinya, dan misalkan masyarakat permintaannya banyak beras ini. Nah, itu kan terjadi inflasi, kenaikan harga beras.
Yang selanjutnya yaitu human error inflation atau inflasi disebabkan kesalahan manusia. Ada dua, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk. Dan yang kedua, pajak yang berlebihan, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebih. Nah, itu human error inflation. Jadi intinya inflasi disebabkan kesalahan manusia ini keegoisan manusia sendiri sih, demi mengambil atau meraup keuntungan pribadi. Nah, materi selanjutnya dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dampaknya apa saja? Tentu banyak sekali dampaknya ya. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 4. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Nah, di sini kalau sudah terjadi inflasi ya kan, misalkan kita punya uang 10.000 nih, mau beli beras 1 kilo. Biasanya dapat, kalau sudah terjadi inflasi, harga beras naik, 10.000 kan nggak mungkin dapat 1 kilo. Nah, ini kan menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. Yang tadinya uang 10.000 berfungsi untuk beli beras 1 kilo, gara-gara adanya inflasi ini, jadi tidak bisa membeli beras 1 kilo. Yang selanjutnya yaitu fungsi pembayaran di muka. Misalkan saya mau beli rumah atau mau membuat rumah, sudah membayar arsitektur, ya kan? Saya sudah membayar DP 50 juta dan ditarik 100 juta, dan saya membayar uang muka atau DP 50 juta di awal. Nah, dan saya ingin membangun rumah itu 2 bulan kemudian. Nah, setelah 2 bulan ternyata terjadi inflasi, yang mana misalkan semen, besi-besi, pasir, batu bata, dan semuanya itu naik. Dan 100 juta nggak cukup untuk membangun rumah misalkan. Nah, itu kan menyebabkan kerugian untuk perusahaan. Itu dampak inflasi. Yang selanjutnya, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Nah, ini yang seperti sudah saya katakan tadi. Misalkan kita ingin menabung nih, memiliki motivasi nanti kalau sudah terkumpul uangnya ingin membeli mobil misalkan. Kalau sudah terkumpul uang 150 juta ingin membeli mobil, dan ternyata setelah terkumpul uang 150 juta terjadi inflasi, yang mana harga mobilnya bukan lagi 150 juta, misalkan 200 atau 250 juta. Nah, itu kan membuat kecewa ya kan, kita sudah menunggu lama-lama dan ternyata harganya naik gara-gara inflasi ini. Nah, itu menyebabkan lemah masyarakat untuk menabung. Yang selanjutnya, meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk barang non primer dan mewah. Nah, kalau sudah fungsi uang sudah memiliki gangguan, masyarakat memiliki buat apa untuk pegang uang ya kan? Misalkan dalam artian misalkan saya pegang uang 100.000, biasanya dapat beli barang tertentu misalkan ya kan, ternyata ada inflasi yang mana 100.000 tidak bisa membeli barang tersebut karena adanya inflasi. Nah, itu jadi dibuat beli barang-barang saja yang sifatnya non primer, bukan suatu barang pokok, dan itu barang mewah, misalkan tas, sepatu, jaket, pakaian, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing. Nah, di sini kalau sudah fungsi mata uang sudah terganggu, jadi orang-orang itu kayak malas sudah untuk pegang uang, mending kekayaannya ditumpuk dijadikan barang saja, misalkan seperti tanah, bangunan, logam mulia, perhiasan, dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak dipegang uang gitu loh. Nah, yang selanjutnya yaitu materi kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Nah, itu tujuan
kebijakan fiskal. Yang selanjutnya kebijakan moneter. Bank Islam harus mendorong kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Untuk lebih jelasnya bisa kalian cek di videonya Gus Wadud yang membahas panjang lebar tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Di sini saya hanya merangkumnya saja ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.